Siang Kak, Siang Kak. sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Abdul Jalani dari Universitas Galuh, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Dedeanti. Nama Kak Dedianti. Iya. Nah, kalau boleh tahu kakaknya masih sekolah apa udah kerja? Kebetulan kemarin saya baru lulus. Nah, mungkin sih saya mempunyai satu statement. Kakak masih ingat nggak yang pernah viral dulu? Yang kabur aja dulu. Oh iya, saya tahu. Nah, mungkin salah satu alasannya karena sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Nah, padahal di sisi lain Indonesia tuh dikenal dengan kayanya keanekaragaman, budaya, hayati dan sebagainya. Kemudian kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, pasti di Indonesia pun kita bisa sukses. Nah, tidak terkecuali ya di luar negeri, pemerintahnya tuh sangat-sangat mendukung para masyarakatnya. Nah, mungkin itu satu yang menyebabkan banyaknya warga Indonesia yang pindah ke luar negeri. Nah, jika kakak pada saat itu di posisi itu, nah, jika diberi pilihan, kakak mending tetap tinggal di Indonesia atau tinggal di luar negeri? Kalau saya mending tinggal di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu kenapa ya kak? Karena menurut saya di sana itu lebih banyak peluang pekerjaan, banyaknya loker pekerjaan gitu. Terus di sana juga gajinya lebih besar dibanding di Indonesia, dan untuk fasilitasnya juga lebih terjangkau di sana. Oh, oke siap kak. Jadi mungkin gitu aja ya pertanyaannya. Sebenarnya terima kasih banyak dan mohon maaf bangku waktunya ya kak. Iya, sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber kedua dan Saya Kartika Sari dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kebidanan. oke, dengan Tika ya. Ya. Ya, kali ini tetap dengan pembahasan yang sama, topik yang sama yaitu tentang Indonesia. Nah, Tika sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu nih Indonesia dari sudut pandang aku nih ya. Kan baru-baru ini terjadi banyak hal yang akhir-akhir ini viral ya tentang hashtag yang di medsos itu kayak sektor jam 4 dan mungkin dari sektor pendidikan ada banyak dan juga yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi yang saya kali ini bahas tentang Raja Ampat nih. Menurut saya sendiri kan kayak eh, saya sebagai warga negara Indonesia nih ya cukup dilema nih ya mengenai perkembangan Raja Ampat. Pertama-tama dari sudut pemerintahnya sendiri, Raja Ampat itu untuk sebagai sektor keuntungan negara dan ya mungkin dari perspektif atau sudut pandang masyarakat itu juga khawatir dan cemas akan dampak yang terjadi di sekitaran Pulau Raja Ampat mungkin ya kayak gitu. Nah, meskipun terbilang cukup jauh juga dari Raja Ampat yang dimana memang tidak dapat menutup kemungkinan kalau misalkan dalam jangka waktu yang panjang tetap berlanjutkan itu bakal merusak ekosistem alam juga. Nah, saya sendiri sebagai rakyat ya cuma bisa memberikan suara yang mungkin enggak seberapa juga gitu dan sering sekali dibahas atau disinggung sama konten kreator karena pemerintahnya juga melanggar kebijakan yang telah diatur oleh undang-undang di mana kalau semisal pulau kecil-kecil itu tidak seharusnya dijadikan bahan perluasan area pertambangan apalagi kan di Papua ini udah terkenal dengan pertambangannya juga dan lagi Papua bukan tanah kosong juga jadi banyak sekali isu-isu negatif dan ya ada positifnya juga tapi balik lagi itu tergantung kepada perspektif permisah sekalian ya jadi menurut Mbak Tika atau Tika ini sendiri kalau dari keresahannya di Indonesia apa sih gitu. Menurut saya sendiri sih untuk perasaan Indonesia dari mulai sektor pendidikan ya Kak. Ya. Dari sektor pendidikan saya rasa sektor pendidikan ini sudah cukup bagus, banyak sekali beasiswa yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti orang keluarga-keluarga yang tidak mampu, tetapi di sisi lain tidak sedikit kalangan-kalangan masyarakat generasi penerus-penerus bangsa yang memiliki SDM-nya itu bagus, skillnya bagus, namun dengan budaya di masyarakat mereka yang apalah kuliah, buat apa kuliah akhirnya ke dapur-dapur aja. Nah,
saya rasa kita itu harus bisa mengedukasi lebih dalam kepada masyarakat mengenai pendidikan, karena menurut saya sendiri di Indonesia ini eh, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu saya rasa kurang setara. Kurang setara di mana? Karena kalau laki-laki selalu di nomor satukannya. Itu Iya, iya betul. dalam hal pekerjaan, dalam hal pendidikan, katanya, oh laki-laki yang harus berpendidikan nih, laki-laki yang harus mempunyai pekerjaan. Padahal di sisi lain wanita juga berhak untuk menyuarakan dirinya sendiri, berhak untuk bebas memilih pilihannya sendiri untuk menjadi wanita karir atau mau jadi wanita yang murni ibu rumah tangga seperti itu. Saya rasa keresahannya di dalam kesetaraan gender, di mana kesetaraan gender di sini antara pihak laki-laki dan perempuan harus disamakan. Saya rasa untuk lebih disetarakan lagi karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang memiliki budaya yang sangat kental dengan bahwa laki-laki itu di atas perempuan. Tetapi kalau kita lihat dari seorang R.A. Kartini, di mana beliau itu sudah menjadi sektor untuk eh, perempuan itu disamaratakan gitu dengan Iya, iya. laki-laki seperti itu. Nah, kita harus patut ber apa istilahnya berterima kasih kepada beliau dengan cara apa? Dengan cara ya masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa antara gender perempuan dan laki-laki itu dalam hal pendidikan itu harus disamakan. Iya, iya nih. Kita kan sempat berbincang tadi mengenai Indonesia nih ya, Mbak. Jadi kayak Tika sendiri kalau misalkan dikasih kesempatan nih ya eh, untuk memilih menjadi warga negara yang ingin dituju negaranya apa, jika ia pengen kewarganegaraan yang lain, alasannya kenapa, tapi jika emang Tika memilih di Indonesia, tetap yakin tinggal di Indonesia, apa yang membuat Tika punya keyakinan itu? Saya rasa di Indonesia itu sudah sangat bersyukur Ya, karena apa? Karena Indonesia ini menurut saya merupakan negara yang benar-benar istilahnya sangat karena di Indonesia itu beragam sekali budaya, agama, bangsa, suku, ras, warna kulit, bahkan perbedaan-perbedaan lainnya. Tapi kita tuh dapat bersatu, dapat bersosialisasi, dapat bekerja sama dengan baik. Nah, saya melihat seseorang yang berpengaruh, yaitu istrinya Pak Baharudin Habibie, di mana waktu dulunya beliau ditanya nih sama teman dekatnya, mau di Indonesia apa mau ke luar negeri. Beliau Pak istri Pak Baharudin Yusuf itu menjawab, saya memilih Indonesia. Walaupun Indonesia seperti ini, baik buruk di Indonesia, akan saya kembangkan untuk semakin lebih maju. Jadi jangan istilahnya jangan eh, minta, ya, ya, jangan apa, jangan terlalu. jangan maksudnya kayak suka sama negara lain karena ada kelebihan. Nah, Nah, saya sih. tentunya di Indonesia juga sama-sama memiliki kelebihan setiap negara, Ya, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. ya, ya. Kekurangannya itu kita sebagai bangsa, generasi penerus bangsa harus bisa memajukan, meningkatkan kualitas SDM, intelektual, keterampilan kita untuk istilahnya seimbang dengan negara-negara lain. Maka saya memilih untuk di negara Indonesia. Ya ingin seperti beliau, istrinya Pak Bami Supardi. Beliau itu merupakan seorang yang sangat bermanfaat di Indonesia. Ya, ya. Kurang lebihnya Tika sendiri tetap pengen tinggal di Indonesia seperti itu. Iya. Mungkin sekian dari saya dan juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu sudah deh. Itu emang bagaimana sih itu masalah revisi apa tadi? Revisi UU TNI. Iya, itu gimana sih, gimana? Jadi begini Bapak Ibu, alasan mahasiswa menolak revisi UU TNI ini karena dinilai mengancam supremasi sipil, membuka peluang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, serta melebarkan demokrasi. Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Cukup jelas sih, cukup jelas. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang aksi mahasiswa yang menolak revisi UU TNI ini? Kalau menurut ibu sih ya, bukan menyoroti untuk aksinya, cuman kalau dilihat dari tugas pokok dan fungsinya antara TNI dan sipil itu kan berbeda. TNI itu untuk tupoksi yang ibu ketahui ya Neng ya, itu kan lebih ke pertahanan negara ya, keamanan pertahanan negara. Sedangkan untuk yang sipilnya itu kan lebih ke pembangunan sama kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kalau dari sisi itu kan sudah berbeda ya Neng. Nah, kalau menurut ibu, kalau untuk revisi itu nanti kalau TNI masuk ke sipil, bagaimana dengan pertahanan negaranya? Bisa-bisa kacau. Kalau menurut ibu sih seperti itu. Jadi kayaknya sih kurang setuju lah gitu kalau TNI masuk ke sipil, terkecuali kalau nantinya dia terlepas dari TNI-nya gitu. Belum dari segi hukumnya juga berbeda. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut Bapak bisa setuju bisa tidak deh masalah revisi undang-undang itu ya. Alasan Bapak dengan jawaban setuju atau tidaknya kenapa? Kalau setujunya bisa dikatakan darurat negara, itu bisa misalkan kalau di sipil itu sudah tidak berjalan dengan baik, bisa aja jadi TNI itu bisa beralih ke sipil. Tidak setujunya karena TNI itu sebagai garda depan pertahanan negara, jadi sangat rancu juga misalkan kalau TNI masih dinas masuk dialihkan ke sipil, bisa juga mungkin sipil mau dikemanain kalau semua sama TNI. Udah aja TNI jadi TNI, sipil tuh ada sipil, mungkin itu aja gitu. Berarti hampir sama ya Pak Ya, ya? hampir sama. Jadi nanti bingung dalam pertahanan negaranya, nanti bisa kacau gitu Neng. Setelah mengetahui kondisi Indonesia saat ini, apakah Bapak dan Ibu memilih untuk tinggal di luar negeri atau tetap tinggal di Indonesia? Nah, di Indonesia tuh Neng, di luar negeri di mana artinya? Iya, kalau bapak mah mending tetap di Indonesia Neng. Kalau keluar negeri ke satu bapak nggak bisa bahasa apa itu Inggris, tidak bisa itu. Jadi bapak mah orang kampung, lebih baik tinggal di kampung saja, apa yang terjadi juga lah gitu. Alasan ingin tetap tinggal di Indonesia kenapa? Ya alasannya bapak ke satu sudah mencintai Indonesia, Lahir apalagi di Indonesia gitu Neng, apapun yang terjadi Iya. ya Pak. bapak orang kampung. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahwa. Di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit mengenai masalah rasa nasionalisme. Di sini saya ditemani oleh Teh. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Alia Zahra. Di sini saya sebagai narasumber untuk diwawancarai. Baik Teh Alia ya. Sebelum masuk ke sesi wawancara nih Teh, saya mau ngejelasin terlebih dahulu terkait hal-hal yang terjadi di Indonesia belakangan ini, supaya Teteh mungkin juga bisa ada gambaran atau mungkin mengingat-ingat kembali hal-hal yang telah terjadi belakangan ini. Jadi sebelumnya Teh, di Indonesia ini tuh mungkin Teteh juga pernah membaca berita atau mungkin merasakan sendiri
di mana pemerintah itu menaikkan tunjangan bagi guru, kemudian juga ada juga pembangunan infrastruktur yang sekarang masih berjalan seperti itu ya, ada pembangunan tol, kemudian juga ada pembangunan bandara ya. Namun meskipun hal itu terjadi gitu, ada juga hal-hal yang mungkin membuat masyarakat sedikit kecewa kepada pemerintah, di mana kemarin-kemarin viral pemerintah melakukan korupsi, kemudian PHK massal-massalan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada juga yang kemarin banget nih teh panas, ada tagar Save Raja Ampat seperti itu, di mana itu bentuk penolakan masyarakat terhadap pemerintah yang ingin menggali nikel di kawasan Raja Ampat, yang kemungkinan akan merusak ekosistem alam, juga merusak keestetikan Raja Ampat seperti itu ya teh. Nah di sini saya juga ingin menyinggung nih teh terkait tagar yang juga kemarin sempat viral di media sosial, yaitu kabur aja dulu, di mana itu bentuk anak-anak muda yang merasa kecewa terhadap pemerintah sehingga mereka pergi ke luar negeri untuk mencari kerja dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik teh, masuk ke sesi tanya jawab ya teh. Menurut teteh sendiri nih teh, teteh setelah mendengar segala huru-hara yang terjadi, teteh masih mau tinggal di Indonesia atau mau kabur aja dulu nih ke luar negeri? Kalau saya pribadi memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dikarenakan ada beberapa hal, misal seperti keluarga, biaya hidup, dan bahasa serta budaya yang mungkin perlu dipelajari lagi kalau misalnya kita tinggal di luar negeri. Terus untuk biaya hidup mungkin di luar negeri itu kan sekarang dolar menguat ya, jadi untuk rupiah dikedolarin itu kan jadinya tuh tipis banget ya, dikit banget gitu. Jadi mungkin pribadi saya akan tetap memilih di Indonesia saja. Jadi teteh masih mau stay tinggal di Indonesia seperti itu ya teh? Ya betul. Baik. Oh ya teh, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nanda dengan NIM 2109240021. Di sini saya bersama Kak Tanti sebagai narasumber tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini aku mau tanya-tanya sedikit tentang pendapat Teteh, santai aja ya, nggak formal. Sebelum ke sesi tanya jawab, ada sedikit penjelasan. Kan setiap negara pasti punya keunikan dan tantangannya masing-masing. Terutama negara Indonesia nih, dia punya keberagaman budaya, keanekaragaman hayati, ya benar. Terus dan masyarakatnya juga kan terkenal akan gotong royongnya ya teh. Tetapi di sisi lain Indonesia juga ada kekurangannya, dari mulai pendidikannya yang kurang merata, sistem pendidikan kurang merata, terus pelayanan masyarakatnya kurang maksimal ya, masih belum optimal. Terus juga ada nih yang paling highlight banget tuh penegakan hukumnya yang kadang masih belum konsisten. Iya ya, oke, paham sih kalau itu. Karena sejauh ini saja kan banyak ya kasus-kasus atau berita-berita yang mungkin kita sebagai warga negara melihatnya, oh belum adil atau oh ini kurang penerapannya. Ya benar. Ya begitu. Begitupun negara lain ya, nggak cuma Indonesia yang punya keragaman dan tantangannya. Negara lain juga sama, ada yang unggul dalam bidang teknologi, pendidikan, atau kedisiplinannya misalnya. Tapi tentu saja negara lain juga punya tantangannya, dari mulai gaya hidupnya yang tinggi, terus masyarakatnya yang terlalu individualis. Ya benar, individualis. Nah, kalau kakak sendiri dikasih pilihan nih, apalagi kemarin lagi trending banget hashtag kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Kira-kira kakak mau
milih tetap tinggal dan berkontribusi di Indonesia atau di negara lain? Kalau dari alasan pribadi ya, eh, memilih untuk tetap tinggal di Indonesia itu pilihan saya. Karena yang pertama, support system itu sudah terbentuk. Contohnya keluarga dari Indonesia. Jadi kalau kita ingin lebih dekat dengan keluarga ya stay di sini. Ingin dekat dengan adik atau ada sesuatu dengan orang tua, kita lebih mudah mengerjakan. Terus dari pekerjaan juga sudah cukup apa ya, dibilang enak ya, kerjaan aja sih nggak terlalu enak. Maksudnya untuk memulai lagi dari nol, kita misalnya saya memilih untuk keluar memulai lagi dari nol, itu langkah yang besar tapi resikonya juga sangat besar kan. Jadi dari sisi itu aja udah bisa saya bikin keputusan lebih baik di sini. Terus dari sisi lain, contohnya tadi kan sosial budaya kita sangat beraneka ragam. Ya, tinggal di Indonesia itu membuat saya lebih apa ya, lebih nyaman untuk mengekspresikan identitas, beribadah, dan lain hal sebagainya. Meskipun di sini banyak suku, tapi kan kita bisa hidup berdampingan. Jadi keberagaman itu kan ciri khas kita. Tapi kalau misalnya Teteh sendiri dapat peluang nih buat keluar negeri, tetap masih mau berkompetisi dengan Indonesia meskipun secara Jujur ya, kalau dikasih peluang untuk bekerja misal, kalau untuk bekerja peluang sana sepertinya berat juga untuk menolak ya. Karena sejauh ini kenapa saya memilih di sini dan bekerja di sini, karena memulai dari nol itu susah, kecuali kalau memang ada peluang dan potensinya besar, ya kenapa enggak. Tapi bukan berarti saya memilih untuk tetap tinggal di sana, apalagi sampai pindah keluarga negaraan ya. Hanya untuk peluang bekerja nggak masalah sih kalau emang ada. Kira-kira mau ke negara mana? Belum survei sejauh itu ya. Kalau untuk tempat tinggal yang nyaman, pekerjaan yang nyaman, belum tahu sih. Tapi kalau untuk cuma sekedar lebih ke di Eropa sih nyarinya, negara-negara Eropa. Keren banget ya pendapat dari Kak Tanti ini, masih ada jiwa nasionalisnya. Dan kira-kira menurut Teteh harapan buat Indonesia ke depan? Seperti yang tadi di awal udah dijabarin juga ya, secara umum kita itu kaya sebetulnya, gayanya, sumber daya alamnya dan segala macam. Harapannya ya semoga di semakin ke depan itu kita semakin bisa mengelolanya, kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan kita semua. Terus tuh segi pendidikan, kesehatan dan lain hal lebih merata. Karena Indonesia itu luas ya, mungkin memang tidak mudah untuk menjangkau semua itu. Tapi untuk selanjutnya mungkin semoga bisa lebih maju lagi. Amin. Terima kasih banyak ya buat Teteh udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol singkat dan menjawab beberapa pertanyaan juga. Dan jawabannya itu sangat memuaskan ya. Jiwa-jiwa nasionalisnya keluar ya. Sangat strong. Terus makasih sekali lagi, makasih banyak udah partisipasi, udah membantu tugas mata kuliah kewarganegaraan. Semoga Teteh sehat selalu, dilancarkan dalam segala urusannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jalil dengan NIM 2109240024. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam membangun masa depan bangsa di Indonesia. Akses dalam pendidikan sudah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Sekolah gratis, kurikulum sudah sering diperbaharui,
dan semakin banyak anak yang bisa menempuh pendidikan tinggi. Tapi kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Masih banyak ketimpangan yang terjadi di kota besar. Anak-anak belajar dengan fasilitas lengkap, tapi di pelosok banyak yang berjalan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Belum lagi kualitas guru, metode belajar yang kadang belum sesuai zaman, atau tekanan akademik yang justru bikin siswa kehilangan semangat belajar. Negara lain mungkin lebih maju dalam hal pendidikan, baik itu membentuk karakter atau kebebasan siswa untuk eksplorasi minat sejak dini. Tapi tetap saja tidak ada sistem yang sempurna. Kadang terlalu kompetitif, kadang membuat siswa terlalu tertekan dengan kualitas yang sangat tinggi. Baiklah, kita akan melakukan wawancara kepada saudara kita yang bernama Mudra. Jika Anda diberi kesempatan untuk belajar atau membangun sistem pendidikan, kamu lebih memilih di dalam negeri atau di luar negeri? Di dalam negeri. Alasannya? Alasannya karena kan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai dan norma, meningkatkan kemampuan bersaing. Oke, terima kasih kepada saudara kita yang bernama Mudra ya. Semoga sukses.